Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Farunisa dengan NIM A1F1180001. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Jambi. Di sini saya akan menampilkan proposal penelitian saya yang akan saya tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Farnisa. Di sini saya akan menemukan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi dengan tema tanaman di TK Kembar Lestari Kota Jambi tahun ajaran 2021-2022, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Bab 1, pendahuluan, isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, asumsi dan keterbatasan, definisi istilah. Latar belakang. Lembaga pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan semua orang untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Pendidikan dan media pembelajaran merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan untuk menjadi acuan keberhasilan proses pembelajaran pada anak. Pembelajaran pada anak usia dini digunakan berdasarkan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ialah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema dan berpusat pada anak dalam proses pembelajaran sehingga anak dapat memperoleh pengalaman langsung dan memahami konsep-konsep yang ia pelajari. Video animasi merupakan media yang menghubungkan media audio dan media visual untuk menarik perhatian anak usia dini. Dari pemaparan media pembelajaran dan masalah di atas, dapat dilihat bahwasanya media animasi cukup relevan jika digunakan dan diterapkan di TK Kembar Lestari Kota Jambi. Hal ini selaras dengan menurut pendapat Ivers, anak-anak akan lebih memperhatikan gambar dan suara bergerak yang sesuai dengan latar belakang yang menarik, yang akan meningkatkan perhatian mereka pada konten video animasi karena keterkaitan pada video animasi dapat meningkatkan semangat dan motivasi anak. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian untuk mengembangkan media pembelajaran dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi dengan tema tanaman di TK Kembar Lestari tahun ajaran 2021-2022. Penelitian ini selanjutnya Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana mengembangkan media pembelajaran video animasi dengan tema tanaman di TK Kembar Lestari. Yang kedua, bagaimana kelayakan media video animasi dengan tema tanaman di TK Kembar Lestari. Yang ketiga, bagaimana respon guru, orang tua, dan mahasiswa PAUD terhadap media video animasi dengan tema tanaman di TK Kembar Lestari. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama menghasilkan media pembelajaran video animasi dengan tema tanaman di TK Kembar Lestari. Yang kedua, mengetahui kelayakan media video animasi dengan tema tanaman di TK Kembar Lestari. Yang ketiga, mengetahui respon guru, orang tua, dan mahasiswa PAUD terhadap media video animasi dengan tema tanaman. Asumsi dan keterbatasan. Asumsi pengembangan, yang pertama, agar dosen PG PAUD, guru PG PAUD, mahasiswa PG PAUD dapat mengetahui dan mengimplementasikan media pembelajaran video animasi dengan tema tanaman, baik secara tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Keterbatasan pengembangannya, adapun keterbatasan pengembangan yaitu berfokus kepada berfokus kepada tema tanaman, menggunakan aplikasi Blender sehingga dapat menghasilkan suatu produk video animasi yang dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan materi tema tanaman. Selanjutnya, definisi istilah. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar karena dapat secara langsung memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta didik. Yang kedua, video animasi. Video animasi merupakan alat untuk media yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar bergerak dari berbagai objek yang diatur sedemikian rupa dan semenarik mungkin sehingga dapat berjalan sesuai dengan alur cerita dan dapat dipahami peserta didik. Yang selanjutnya, tema tanaman.
Tema tanaman itu ialah wadah untuk mengenalkan berbagai konsep tanaman kepada anak. Yang selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, teori penelitian dan pengembangan. Pengertian penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan menurut Hermawan bisa didefinisikan sebagai sebuah tahapan dan dalam mengembangkan produk baru atau penyempurnaan produk sebelumnya. Sedangkan menurut Sujadi, penelitian dan pengembangan merupakan tahapan dalam mengembangkan produk baru ataupun penyempurnaan produk sebelumnya yang sudah ada yang bisa ditanggungjawabkan. Selanjutnya, tujuan penelitian pengembangan. Tujuan dari penelitian pengembangan ini menurut Setio Sari 2013 bertujuan untuk melakukan penilaian yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, penelitian pengembangan yang meneliti tentang perbedaan dalam bidang akademik dan sosial pada kelompok anak yang berasal dari lingkungan keluarga berpendapatan rendah dan tinggi. Selanjutnya, karakteristik penelitian pengembangan. Menurut Wayan, dalam Hanafi, karakteristik penelitian pengembangan yaitu dalam penelitian masalah atau potensi yang dihadapi atau ingin dipecahkan adalah masalah yang benar-benar terjadi dalam realitas yang berkaitan dengan usaha inovasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian pengembangan. Tahap-tahapan yang umum yang harus dilakukan dalam menghasilkan produk dalam penelitian pengembangan menurut Sugiono ada 10 langkah. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, desain produk. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. 9, definisi produk. Dan 10, induksi misal. Selanjutnya, hakikat media pembelajaran. Di dalam media pembelajaran itu ada pengertian media pembelajaran, jenis karakteristik media pembelajaran, dan manfaat dari media pembelajaran tersebut. Selanjutnya, video animasi. Pengertian dari video animasi merupakan suatu media yang tepat dan berhasil dalam membantu anak untuk proses pembelajaran. Menurut Cecep, video adalah alat yang menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, mengikat atau memperlambat waktu, dan mempengaruhi sikap. Selanjutnya, karakteristik video animasi. Menurut Cepi Riana adalah untuk memberitakan bahwa dalam menghasilkan video pembelajaran yang bisa menambahkan motivasi dan efisiensi penggunaannya, maka pengembangan media video harus diperhatikan karakteristik dan kriterianya. Kelebihan dan kekurangan dari video animasi selanjutnya ada pembuatan video. Pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik ini merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tema. Menurut Dewi dalam Sofian 2018 menjelaskan bahwa kurikulum seharusnya bersangkutan dengan kehidupan dan pengalaman yang nyata. Dan dalam mengembangkan tema, guru harus memiliki topik-topik yang relevan dan menarik bagi anak. Selanjutnya, prinsip pembelajaran tema. Menurut Sofian, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan tema. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk anak agar bisa terlibat langsung dalam objek yang sesungguhnya. Selanjutnya, membuat aktivitas yang melibatkan seluruh indera anak, mengembangkan kegiatan dan keinginan anak, dan dapat membantu anak mengembangkan pengetahuan yang baru, menyediakan rutinitas dan kegiatan yang akan dipilih untuk mengembangkan aspek perkembangan, dan menyediakan kebutuhan anak bisa baik secara fisik maupun gerakan dalam berinteraksi sosial. Nah, di sini dari pembelajaran tema ini ada kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, tema tanaman. Tema tanaman ini memiliki subtema tanaman obat, tanaman buah, tanaman sayur, dan tanaman hias.
Penelitian yang relevan. Menurut Setyaningrum dan Wijiatmo 2016, berdasarkan hasil yang didapat, diperoleh bahwa menggunakan video animasi dalam proses pembelajaran memiliki pengaruh untuk meningkatkan karakter pada anak. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama-sama mengembangkan media pembelajaran dan perbedaannya di penggunaan media, sasaran penggunaan media. Menurut David Charles Evian-Tiriana, hasil riset ini menganjurkan supaya pengembangan konsep pola dengan pemakaian video animasi sesuai dengan selaku media pendidikan buat mengenali pengetahuan anak umur 5-6 tahun tentang konsep pola serta bisa memilih konsep pola ini kepada anak umur dini dalam proses pendidikan. Nah, ini adalah dan selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, pembelajaran dengan tema tanaman, penggunaan media pembelajaran pada tema tanaman, pengembangan video animasi dengan tema tanaman, video animasi dengan tema tanaman di TK Kembar Lestari. Bab 3, metode penelitian. Di sini saya menggunakan model pengembangan. Yang digunakan adalah penelitian pengembangan research and development. Produk yang dihasilkan adalah video animasi dengan tema tanaman. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini ialah model pengembangan ADIE, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Selanjutnya prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan di sini yang pertama analisis. Prosedur pengembangan tadi merupakan meliputi yang pertama analisis. Analisis adalah langkah awal dalam menggambarkan masalah yang dapat diketahui dan diputuskan langkah selanjutnya. Yang kedua, ada desain. Desain produk dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasikan persiapan yang ada di TK Kembar Lestari. Desain produk adalah tahapan yang dilaksanakan setelah tahapan analisis. Tahapan ini dilakukan berbagai tahapan, yaitu yang pertama jadwal penelitian, yang kedua tim pengembangan, yang ketiga spesifikasi media, yang keempat struktur materi, dan yang kelima pembuatan flowchart. Selanjutnya, pengembangan. Pengembangan produk yang akan dibuat mengacu pada storyboard yang sebelumnya telah dirancang. Pada tahap ini merupakan tahap yang dimana media dikembangkan sesuai sasaran yang diberikan oleh ahli media dan ahli materi, dan menggunakan dua tahapan ialah tahapan validasi dan revisi. Tahapan penelitian melakukan proses editing di lokasi menggunakan aplikasi software Blender. Media pembelajaran yang dikembangkan sebelumnya akan divalidasi oleh tim ahli, yaitu tim media dan ahli materi. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi merupakan hasil dari produk yang sebelumnya sudah diuji coba dan diterapkan dengan situasi yang nyata. Pada tahap ini dilakukan agar bisa menerapkan media pembelajaran video animasi dengan tema tanaman. Desain pada produk ini sedang divalidasi oleh ahli materi dan ahli media yang akan diuji coba sebagai pemakaian produk. Selanjutnya, evaluation. Ini tahap yang terakhir. Pada tahap ini dilakukan agar dapat diketahui bagaimana keberhasilan dan kesesuaian video animasi yang dibuat. Selanjutnya, ada desain dan uji coba. Desain uji coba pada produk yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini adalah media pembelajaran video animasi dengan tema tanaman di TK Kembar Lestari sebagai media dan akan diuji cobakan kemudian diberikan penilaian mengenai kelayakan dari produk yang dikembangkan. Selanjutnya ada subjek uji coba. Penelitian ini diperlukan validasi dan ahli media dan ahli materi, serta subjek uji coba penelitian ini dilakukan pada 5 orang guru TK, Kembar Lestari, dan mahasiswa PGPOD berjumlah 40 orang secara keseluruhan. Subjek uji coba produk video pembelajaran video animasi dengan tema tanaman berjumlah 45 orang. Nah, di sini saya memakai
jenis data kualitatif, tahapan kualitatif, selanjutnya kuantitatif, sumber data, data kualitatif diperoleh dari hasil validasi ahli materi dan ahli media yang berupa komentar dan saran mengenai penelitian terhadap kelayakan dari media video animasi dengan tema tanaman di taman kanak-kanak. Penilaian tersebut dipakai sebagai acuan perbaikan produk agar menjadi layak untuk diterapkan. Yang kedua, data kuantitatif berupa skor penilaian yang diperoleh dari validator ahli materi dan ahli media. Kemudian skor penilaian yang diperoleh dari responden uji coba terhadap penggunaan media video animasi dengan tema tanaman di TK. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Pada penelitian pengembangan ini, penelitian merupakan instrumen penelitian non-tes dalam bentuk angket dan wawancara. Wawancara digunakan peneliti sebagai studi pendahuluan supaya mendapat informasi dan dapat menyelidiki permasalahan terhadap media pembelajaran yang digunakan di TK Kembar Lestari, bagaimana media dan materi yang digunakan. Selanjutnya, penelitian menggunakan angket terbuka dan angket tertutup. Nah, angket tertutup itu ialah pertanyaan atau pernyataan yang sudah memiliki pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh responden, sehingga responden hanya perlu memberi tanda pada jawaban yang dirasa cukup sesuai. Di dalam angket tertutup itu ada angket validasi ahli materi, ada angket validasi ahli media, angket responden, ya itu yang ada di itulah angket terbuka dan angket tertutup. Terima kasih. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.